pagi anak-anak semua. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita yang keempat di mata kuliah akuntansi manajemen, yaitu mengenai perhitungan biaya berbasis aktivitas atau activity based costing. Ya, jadi sebenarnya activity based costing ini ya merupakan perhitungan biaya yang dilakukan berdasarkan aktivitas. Jadi intinya kita mau menentukan cost suatu produk gitu ya, tapi tidak menggunakan traditional costing, tapi menggunakan activity based costing atau berdasarkan aktivitas, terutama di dalam menentukan overhead. Ya, jadi kan biaya produksi itu ada bahan baku, tenaga kerja, kemudian overhead. Nah, penentuan overhead ini ya kita selama ini menggunakan traditional costing yang kita belajar di APBI gitu ya. Nah, sekarang kita coba menggunakan basis activity based costing. Sama tujuannya adalah untuk menghitung berapa cost suatu produk. Ya, dan intinya nanti ini digunakan sebagai informasi biaya bagi manajer untuk mengambil keputusan strategis. Ya, sifatnya dia sebagai pelengkap ya, tapi bukan sebagai pengganti dari sistem biaya tradisional yang sudah kita pelajari di akuntansi biaya terkait dengan menentukan biaya overhead pabrik menggunakan traditional cost. Nah, kalian mungkin masih ingat waktu kita belajar di akuntansi biaya menghitung biaya overhead pabrik itu caranya kan tarif ya, menentukan tarif dulu. Ya, menghitung tarif itu adalah alokasi anggaran BOP dibagi dasar pembebanan BOP. Ya, nanti dapat tarif. Nanti untuk BOP dibebankan berarti tarif dikali dengan jumlah sesungguhnya ya, jumlah sesungguhnya dari alokasi yang digunakan tadi. Nah, sekarang ini kita menggunakan perhitungan menggunakan ABC. Nah, seperti apa kita akan pelajari di bab 4 ini. Ini referensi bukunya masih sama ya. Nah, kita ada 5 yang akan kita bahas pada hari ini ya. Konsep perhitungan dan pembebanan biaya, konsep ABC, perbedaan ABC dengan traditional cost dan penerapan ABC. Kemudian kelebihan dan kekurangan dari ABC. Oke, kita lihat konsepnya ya. Jadi kalau kita lihat di sini biaya itu atau biaya yang dihitung ini akan dibebankan ke objek biaya. Ya. Apa yang disebut dengan cost object? Cost object adalah sesuatu seperti bisa produk, bisa pelanggan, bisa departemen, bisa aktivitas dan sebagainya. Yang mana dia dapat diukur atau dihitung, kemudian dibebankan. Contoh, saya punya produk saya sepeda, gitu ya. Sepeda adalah objek biaya. Kenapa? Ketika saya pengen menentukan, gitu ya, mau membuat sepeda, gitu, pasti kan ada cost-nya, ada biayanya. Berapa biayanya? Ya. Nah, ketika saya bilang bahwa saya akan menentukan biaya untuk buat sepeda, maka sepeda adalah cost object. Jadi sesuatu yang menyebabkan terjadinya atau keluarnya uang sebetulnya. Ya. Departemen misalkan. Ya. Departemen itu misalkan di dalamnya ada aktivitas. Kalau ada departemen A, berarti saya harus bayar gaji manajer departemen A. Saya harus bayar distrik yang terjadi di departemen A, misalkan ya. Jadi departemen itu adalah cost object. Atau aktivitas, ya. Misalkan di perusahaan ada aktivitas memindahkan barang, misalkan dari gudang ke tempat produksi, misalkan. Itu adalah aktivitas merupakan cost object, ya, karena di situ ada biaya yang muncul. Ya, nah, dia bilang di sini salah satu cost object itu adalah activity. Activity itu adalah pekerjaan yang dilakukan dalam organisasi. Contohnya apa? Mengasat peralatan, memindahkan bahan baku, ya, memelihara peralatan, mendesain produk misalkan. Ya, ini adalah aktivitas yang dilakukan di dalam perusahaan.
Terutama di situ yang terjadi itu ya yang di situ berkaitan dengan overhead, ya. Oke, di sini ada yang disebut dengan penelusuran atau tracing. Ya, apa sih yang disebut dengan tracing? Tracing ini adalah pembebanan biaya ke objek biaya dengan menggunakan ukuran yang dapat diamati berdasarkan sumber daya yang dikonsumsi oleh objek biayanya. Nah, tracing ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah penelusuran langsung atau direct tracing, dan yang kedua adalah penelusuran pemicu atau driver tracing. Bedanya adalah kalau direct tracing adalah proses mengidentifikasi dan membebankan biaya di mana ada hubungan secara eksklusif dan fisik antara biaya dengan objek biayanya. Contohnya, misalkan kita membebankan biaya bahan langsung. Ya, kalau misalkan kita lihat produk, ya produk kita misalkan baju. Kalau kita lihat baju, ya secara fisik kita lihat bahwa oke, di dalam baju ini kelihatan ada kain yang digunakan. Maka bahan langsung maka bahan langsung yang ada pada baju itu adalah kain. Ya, jelas bahan langsung bisa dilihat secara fisik. Ya. Nah, atau misalkan tenaga kerja langsung, misalkan jelas. Kalau misalkan nggak ada kain tidak dijahit gitu ya, maka nggak akan bisa jadi baju. Ya, jadi secara langsung bisa dilihat atau memiliki hubungan yang dekat. Ya, tapi kalau driver tracing, ya ini biasanya untuk overhead. Ya, jadi penggunaan pemicu atau driver untuk membebankan biaya ke objek biaya. Nah, driver ini adalah dilihat dari faktor penyebab timbulnya biaya dari suatu objek. Contohnya, biaya overhead yang dibebankan berdasarkan aktivitas. Contohnya misalkan gini, di dalam overhead itu contohnya aktivitas ya, misalkan ada kegiatan setting mesin, ya, nge-setup mesin. Jadi kalau mau pakai mesin tuh di suatu pabrik itu harus dipanasin dulu misalkan mesinnya. Itu kan aktivitas. Nah, kira-kira itu masuk biaya apa? Jelas itu biaya overhead. Nah, terus sekarang kita lihat lagi. Kenapa dia masuk overhead? Ya karena memang aktivitas setup mesin itu adalah aktivitas yang memang berkaitan dengan proses produksi atau ada berkaitan dengan produk. Ya, sehingga aktivitas setup mesin itu dikatakan sebagai driver tracing. Nah, kalau kita lihat di sini pembebanan biaya metode ada tadi ya, ada direct tracing atau ini dapat dilakukan secara langsung, secara fisik bisa diobservasi dan langsung dibebankan kepada subjek. Kemudian ada yang driver tracing. Ya, driver tracing tadi saya ini lebih kepada ke overhead-nya. Kita melihat apakah ada aktivitas memang yang di situ berkaitan dengan produk atau tidak. Ya, nanti ini menggunakan ABC, baru dibebankan kepada cost objeknya. Ada lagi yang allocation. Allocation ini lebih kepada alokasi ya, biasanya untuk perusahaan yang memiliki beberapa banyak departemen, kemudian nanti sumber daya yang dimiliki perusahaan tadi, apakah misalkan listrik dan sebagainya gitu ya, dialokasikan ke masing-masing departemen. Itu ya sesuai misalkan dengan penggunaannya. Itu ya baru nanti dibebankan kepada cost object. Ini seperti departementalisasi yang kita belajar di AKBI. Nah, kita fokus di sini ya yang di tengah. Nah, konsep ABC ya. Jadi ABC itu adalah metode perhitungan biaya yang dirancang untuk menyediakan informasi biaya bagi manajer untuk keputusan strategis. Ingat tadi sebagai pelengkap ya, bukan sebagai pengganti dari sistem biaya tradisional yang sudah kita pelajari di akuntansi biaya. Ya. Oke, jadi sifatnya pelengkap.
Nah, di dalam activity based costing ya ini ada 2 step ya. Kedua akan berbagai cost driver atau pemicu biaya. Ya. Oke, yang pertama atau stage yang pertama ya dalam ABC ini adalah kita membebankan biaya ke cost pool atau kumpulan biaya berdasarkan aktivitas yang menyebabkan timbulnya biaya tersebut. Jadi kalau kita menggunakan activity based costing ya intinya adalah kita yang pertama ya set yang pertama itu kita kumpulkan semua aktivitas-aktivitas apa namanya dalam satu pool. Pool itu kumpulan atau wadah, ya. Aktivitas yang kira-kira memiliki eh, apa ya pemicu yang sama, gitu ya. Itu dikumpulkan menjadi satu wadah atau satu pool. Ya. Kemudian setelah itu baru yang kedua kita melakukan alokasi dari pool-pool tadi ke produk. Ini stage yang kedua. Ya, jadi intinya yang pertama kita kumpulkan dulu aktivitas apa saja yang terjadi di dalam perusahaan. Kemudian kita nanti pilah-pilah mana kira-kira aktivitas yang memiliki cost driver yang sama. Ya, cost driver itu misalkan apa? Di dalam perusahaan itu misalkan ada memindahkan barang ya dari gudang misalkan ke tempat produksi. Berarti kan dilihat dari berapa kali gitu ya apa namanya aktivitas itu dilakukan. Ya, ada lagi nggak yang sama kira-kira dengan aktivitas yang mirip dengan tadi misalkan? Kalau ada ya berarti masuk ke dalam satu paspor. Dilihat lagi aktivitas yang lain. Kira-kira punya driver yang sama enggak? Nah, masukkan lagi ke dalam cost pool yang lain. Ya, setelah pool ini semuanya sudah ada, baru kita alokasikan ke produk. Nah, ini karakteristik dari ABC yang pertama. Ya, kita lihat langsung di sini saja. Jadi dalam karakteristik yang pertama adalah dalam akuntansi biaya tradisional yang kita pelajari di AKBI gitu ya, hanya biaya produksi yang dibebankan ke produk. Ya, biaya produksi itu cuma bahan baku, tenaga kerja, TKL. Bahan baku, tenaga kerja sama BOP. Itu saja yang masuk ke dalam biaya produksi. Sedangkan beban lainnya itu dimasukkan sebagai periodic cost. Tapi kalau dalam activity based costing, ya, produk bisa dibebani semua biaya bisa biaya produk langsung, biaya produksi tidak langsung maupun biaya non produksi. Ya, jadi biaya non produksi juga bisa masuk ke dalam komponen activity based costing. Contohnya misalkan mungkin saja ketika kita melakukan telepon misalkan kepada pelanggan menanyakan misalkan kepuasan pelanggan menggunakan produk kita. Itu kan kalau dipikir bukan biaya produksi. Ya, itu kan non produksi. Gitu kan? Tapi itu ada kaitannya dengan produk kita. Maka itu dalam ABC bisa dikatakan sebagai komponen atau aktivitas yang bisa dimasukkan dalam komponen biaya overhead-nya ya dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, dalam akuntansi biaya tradisional, biaya dibebankan berdasarkan kapasitas yang dianggarkan, walaupun tidak terpakai. Sedangkan dalam ABC, produk hanya dikenai biaya dari kapasitas yang mereka gunakan saja. Ya, jadi kalau dalam akuntansi biaya tradisional itu, ingat ya, ketika kita mau menentukan berapa anggaran BOP yang dibebankan, ya itu kita harus mempertimbangkan terlebih dahulu kapasitas apa yang mau digunakan. Apakah kapasitas normal, apakah kapasitas praktis, apakah kapasitas teoritis, dan sebagainya. Yang kadang-kadang karena ini adalah estimasi, ya estimasi itu berarti perkiraan, ya kadang-kadang kapasitas yang tadi kita tentukan itu tidak tercapai di kenyataannya, gitu ya, sehingga memungkinkan ada kapasitas di situ yang tidak digunakan. Jadi kurang akurat sebetulnya.
ya. Tapi kalau kita menggunakan activity based costing, tidak. Ya, semua atau kapasitas yang digunakan itu memang kapasitas yang betul-betul digunakan oleh perusahaan. Nasional, hanya ada satu tarif yang diambil dari aktivitas yang dianggap paling dominan, mempengaruhi biaya overhead. Sedangkan dalam ABC nanti tarifnya itu ada banyak, ya, tergantung dari aktivitas atau wadah aktivitas, ya, atau pool aktivitas yang tadi pemicunya sama. Ya, jadi ingat kalau akuntansi biaya tradisional itu kan tadi rumusnya alokasi dibagi dasar pembebanan. Dasar pembebanan itu ditentukan berdasarkan biasanya di perusahaan itu dominannya itu menggunakan apa? Apakah mesin atau misalkan menggunakan jam tenaga kerja misalkan, ya. Dilihat mana yang paling dominan. Jadi nanti muncul satu tarif untuk mewakili semuanya. Tapi kalau dalam ABC gitu ya, ini kita tarifnya bisa banyak, ya. Tarifnya bisa banyak tergantung dari beberapa aktivitas yang muncul di dalam perusahaan. Oke. Ini traditional costing, ya, semua biaya overhead pabrik dibebankan ke produk yang memang belum tentu memiliki pengaruh atau hubungan kausal pada produk yang dibuat. Contohnya misalkan ini gajinya manajer pabrik itu kan sebenarnya overhead, ya, biaya tenaga kerja tidak langsung. Tapi kalau dilihat dia tidak punya hubungan langsung dengan si produk tadi, tapi dimasukkan ke dalam komponen biaya overhead pabrik kalau di tradisional. Sehingga ya biaya-biaya seperti itu sebetulnya akan mengakibatkan cost produk tinggi, gitu ya. Kalau cost produk tinggi berarti mengakibatkan juga HPP jadi tinggi. Sehingga nanti laba rugi atau profit yang didapatkan perusahaan ini kurang akurat karena cost yang dibebankan terlalu tinggi. Ya, sedangkan kalau dalam ABC, ya, ini karena kita dasar pembebanannya aktivitas, maka biaya overhead yang tadi tidak memiliki pengaruh secara langsung terhadap produk itu akan dibuang, tidak akan dibebankan ke dalam produk. Ya. Sehingga akibatnya adalah nanti biaya unit produknya akan lebih stabil dan akurat, ya, termasuk nanti labanya juga akan lebih terlihat baik, ya, atau lebih akurat, ya. Nah, perbedaan ABC dengan perhitungan biaya tradisional, ya, ini kalian bisa baca, ya. Jadi sebenarnya ini mengulang saja. Intinya kalau di traditional costing, ya, tadi pemicunya bisa berdasarkan unit. Ya, macam-macam sih, bisa unit, bisa jam tenaga kerja langsung, bisa biaya tenaga kerja langsung dan sebagainya. Banyak ya, ini kita sudah belajar di AKPI. Kemudian kalau di activity based costing bisa pemicunya bukan hanya unit, tapi bisa juga non unit. Ya, oke. Kemudian kalau traditional based costing ini lebih banyak alokasi, kalau ini lebih banyak tracing, melihat hubungan sebab akibat. Apakah aktivitas ini memang memiliki pengaruh terhadap pengaruh langsung, ya, terhadap produk, ya, ini kita tracing, ya. Kemudian kalau traditional costing, ya, lebih sempit dan kaku, kalau lebih fleksibel. Kemudian fokus pada pengelolaan biaya, kalau ini fokus pada pengelolaan aktivitas. Informasi aktivitasnya kurang dibutuhkan, kalau ini butuh sekali aktivitas yang sangat rinci, ya. Kemudian dia memaksimalisasi kinerja individu, kalau ini maksimalisasi kinerja sistematis. Ya. Kemudian yang ketujuh, penggunaan ukuran kinerja keuangan, kalau ini bukan hanya keuangan tapi juga non keuangan. Inilah singkatan atau ringkasan, ya, dari apa yang tadi sudah dijelaskan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini dua stage mengalokasikan overhead, ya, di traditional costing, ya. Jadi kalau ada overhead cost, ya, anggaplah di dalam perusahaan itu ada beberapa departemen, ya, ini departemen 1 dan departemen 2, maka overhead cost ini kita bebankan dulu ke departemen yang berkaitan, departemen 1 dan 2. Nanti dari departemen ini kita alokasikan ke produk, ya. Produk A berapa, produk B berapa yang dialokasikan dari departemen 1, ya, dan seterusnya.
Nah, kalau activity based cost allocation, ya kalau ada overhead cost, ini kita masukkan dulu dia masuk ke activity mana. Misalkan pool ya, ini pool tadi. Activity center 1, 2, ataupun 3. Aktivitas atau poolnya, kemudian nanti dari pool ini kita alokasikan ke masing-masing produk. Ya, activity-nya dulu dipilah-pilah ya. Kemudian perbedaan ABC dengan traditional costing lainnya adalah ya tadi sudah saya jelaskan juga ya, ABC membebankan kedua jenis biaya ke produk. Jadi kalau di perusahaan itu ada manufacturing cost dan non manufacturing cost. Kalau tradisional tadi cuman manufacturing cost saja yang masuk. Tapi kalau kita ngomongin ABC, ya bisa saja ada uh, beberapa misalkan non-manufacturing cost yang bisa masuk ke dalam ABC product costing. Yang ini manufacturing cost-nya ini most but not all. Jadi mungkin saja kebanyakan sih memang masuk ke sini, ya tapi belum tentu semua masuk ke sini. Terutama untuk komponen overhead. Ya, oke. Ini, nah kalau ini sih ABC menggunakan lebih banyak pool biaya ya, karena kalau tadi kita lihat ya, kalau kita menggunakan ini kan number of cost pool ya. Jadi kalau kita lihat di sini posisi activity costing di atas ya, ini berarti menunjukkan bahwa eh, kalau kita menggunakan activity based costing, ya dia akan banyak menggunakan atau akan banyak apa cost poolnya atau aktivitasnya. Ya, kalau banyak aktivitasnya pasti biayanya juga akan banyak. Ya, nanti ini ada kaitannya dengan tarifnya. Ya, tarifnya ini akan banyak juga disesuaikan dengan aktivitasnya. Tapi kalau kita tradisional, ya, misalkan departementalisasi overhead rates, ya ini disesuaikan dengan berapa banyaknya departemen. Kalau departemennya 2 atau 3, ya berarti nanti rate-nya hanya 3. Ya, ini kita sudah belajar di departementalisasi BOP waktu itu di AKBI. Tapi kalau activity based costing intinya akan menggunakan akan menghasilkan rate yang banyak karena menggunakan pool yang banyak. Gitu. Kemudian kalau ABC nanti dasar alokasinya banyak. Tadi saya bilang ya kalau poolnya banyak pasti dasar pengukurannya juga banyak gitu ya. Jadi itu ABC. Tapi kalau kita traditional costing ya tadi hanya satu dasar alokasinya gitu ya. Apakah menggunakan jam tenaga kerja, apakah menggunakan jam mesin dan seterusnya. Salah satu diambil mana yang paling dominan. Tapi kalau ABC ini banyak untuk dasarnya. Oke. Tadi ini sudah saya jelaskan juga ya, intinya adalah direct labor hour ini hanya cocok digunakan atau yang paling biasanya dasar alokasi yang digunakan dalam traditional costing itu biasanya adalah direct labor hour atau jam tenaga kerja langsung. Ya karena memang eh, apa ya banyak perusahaan-perusahaan kita yang memang masih menggunakan tenaga pekerja yang dominan gitu ya. Jadi memang menggunakan tenaga kerja langsung. Nah, tapi memang kalau kita menentukan satu alokasi, ini memang ada problem gitu ya. Apakah nanti tiba-tiba perusahaan misalkan harus beralih kepada tenaga mesin gitu ya, ini juga akan mempengaruhi gitu perubahan tadi. Ya, seperti itu. Problemnya di sini ada pada beberapa proses biaya overhead meningkat ketika direct labornya harus variasi dari kompleksitas produk semakin bertambah. Ya tadi ya kalau berubah tadi dari tenaga kerja menjadi mesin ya ini kan bisa akan berpengaruh. Ya, jadi tidak bisa stuck gunakan terus menerus. Kemudian tidak semua biaya overhead berhubungan dengan ukuran volume seperti direct labor hour tadi ya, saya sudah jelaskan. Sedangkan ABC menggunakan volume dan juga dasar alokasi lainnya tidak selalu berhubungan dengan produksi memang karena kalau ABC itu dia tadi dasarnya adalah aktivitas. Tapi kalau traditional costing ya tadi cuma satu dasar pembebanannya.
Terus ABC menggunakan tingkat aktivitas berdasarkan kapasitas yang digunakan. Ya, oke, tadi sudah saya jelaskan juga sebetulnya yang ini. Ya, kalau ini tarif overhead didasarkan hanya pada aktivitas yang dianggarkan atau yang estimasi tadi. Ya, sehingga ya traditional costing itu karena menggunakan tarif yang dianggarkan, sehingga ada pasti kemungkinan kapasitas yang tidak digunakan atau mengangkut ke produk. Sedangkan ABC karena menggunakan dasarnya aktivitas, ya berarti di sini kapasitasnya itu digunakan semua, diperlakukan sebagai, artinya kapasitas yang tidak digunakan itu uh, tidak mungkin terjadi di ABC, gitu ya. Oke, ini intinya sama ya. Jadi intinya kalau traditional costing ada sumber biaya dialokasikan kepada misalkan tadi beberapa departemen. Nanti dari beberapa departemen itu muncul tarif BOP baru dibebankan ke objek biaya. Tapi kalau activity based costing ada sumber biaya dialokasikan kepada beberapa pool atau pool biaya atau aktivitas. Nanti setiap pool itu menghasilkan tarif aktivitas yang nantinya akan dialokasikan ke objek biaya. Oke, sekarang penerapan ABC. Oke, implementasi dari activity based costing ya tadi kita mulai dari cost object ya. Kemudian kita pilah aktivitasnya, kemudian konsumsi sumber dayanya, baru nanti ke biaya. Ya. Nah, di sini ada beberapa tahapan penerapan activity based costing. Ya, ada 6 di sini. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan definisikan aktivitas atau activity. Kemudian telusuri biaya ke aktivitas dan objek biaya. Bebankan biaya ke aktivitas atau pusat biaya aktivitas, hitung tarif aktivitas, bebankan biaya ke objek biaya, dan siapkan laporan manajemen. Oke, kita bahas dulu yang pertama. Identifikasi dan definisi aktivitas. Ya. Jadi kalau di suatu perusahaan, ya di sini kita harus dalam activity based costing ini kita harus melihat dulu activity itu kita bagi ya menjadi beberapa level, gitu ya. Ada level unit, batch, product, organization maupun customer level. Ya, jadi ada 5. Nah, ya, kita klasifikasikan dulu aktivitas-aktivitas ini ke dalam 5 level. Nah, contohnya misalkan di sini unit level activity. Unit level activity ini adalah aktivitas yang dilakukan setiap kali satu unit diproduksi. Jadi aktivitas ini selalu dilakukan ketika kita membuat satu produk. Contohnya misalkan kita menggunakan listrik, menggunakan mesin. Ya nggak mungkin ya kalau misalkan kita mau jahit baju terus nggak pakai mesin jahit misalkan. Ya berarti kalau gitu jam mesin, kemudian listrik, itu adalah aktivitas yang dilakukan ukuran yang dilakukan yang terjadi gitu ya ketika kita melakukan jahit baju gitu. Ini yang kaitannya dengan overhead. Nah, seperti yang nggak mudahnya lagi misalkan pemakaian bahan langsung tadi gitu ya. Satu unit yang diproduksi itu pasti membutuhkan bahan maupun misalkan tenaga kerja. Ya, tapi yang dimaksud di sini untuk bahan baku dan tenaga kerja langsung itu dia bukan overhead ya. Cuman dia kasih contoh aja gitu ya bahwa ini adalah aktivitas yang memang dilakukan setiap satu unit diproduksi. Yaitu unit level activities. Kemudian ada yang batch level. Ya, aktivitas ini dilakukan setiap kali sekumpulan produk diproduksi. Contohnya setup mesin. Ya. Ketika misalkan kita mau ngepres produk, misalkan ngepres di packing misalkan ya. Kemudian apakah setiap produk jadi di press, di setup? Produk jadi di setup kan enggak. Ya, biasanya setup mesin untuk press itu dilakukan kalau misalkan
produknya sudah jadi berapa banyak misalkan. Ya karena kan nunggu setup mesin itu lama, nunggu panas misalkan mesinnya itu kan lama ya. Jadi nunggu dulu misalkan sampai berapa banyak produk yang udah jadi baru dilakukan setup mesin untuk press, misalkan seperti itu. Ya, itu contoh batch level activity. Produk level activity ini adalah aktivitas yang dilakukan karena dibutuhkan untuk mendukung berbagai produk yang diproduksi oleh perusahaan. Contohnya misalkan merancang produk, mengiklankan produk, ya. Ini adalah produk level activity. Jadi lebih kepada aktivitas yang memang dia mendukung produk ini untuk diproduksi. Jadi sifatnya pendukung ya, tapi ada kaitannya dengan produk. Ya, contohnya adalah ini. Ya. Kemudian facility level activity. Ya, ini adalah aktivitas yang dilakukan untuk mempertahankan kelangsungan proses produksi atau jalannya pabrik secara menyeluruh. Contohnya misalkan keamanan. Ya, yang gampang aja, keamanan. Keamanan ini dia dilakukan ya satpam misalkan digaji untuk melindungi keamanan pabrik semuanya, bukan hanya pabrik dan lainnya. Ya, secara menyeluruh. Tidak hanya pabrik kan, terus yang lainnya juga dijaga kan oleh satpam misalkan. Ya, maka keamanan ini kita masukkan sebagai facility level activities. Ya, penyusutan pabrik misalkan. Gedung pabrik mungkin dipakai oleh banyak bagian misalkan seperti itu. Tapi kan memang di situ gedung itu ada ya karena digunakan untuk semua bagian gitu ya. Jadi penyusutan pabrik masuk dalam facility level activities. Oke, sekarang masih identifikasi. Jadi aktivitas hanya digabungkan ke dalam level yang sama jika memiliki korelasi yang tinggi dan pemicu yang sama. Jadi tadi kalau saya bilang bahwa aktivitas di dalam ABC itu dia dimasukkan ke dalam beberapa pool yang sama, yaitu nanti dia digabungkannya berdasarkan level-level tadi. Gitu kan? Nah, termasuk nanti dengan pemicu biaya yang sama. Nah, ya. Kemudian, nah seperti ini ya, kayak ember, ini biaya yang memiliki satu ukuran aktivitas yang sama. Pemicu drivernya sama, dikumpulkan dalam satu wadah atau ember. Nah, pemicunya ini ya, atau pengukurannya ini ya, atau cost drivernya ini ada dua, ada transaksi driver dengan duration driver. Misalkan kalau transaksi driver itu lebih kepada berapa kali sih aktivitas itu dilakukan. Ya, kalau duration driver berapa lama waktu yang digunakan untuk melakukan aktivitas tersebut. Misalkan tadi aktivitasnya memindahkan bahan baku dari gudang ke gedung pabrik. Ya, berarti kan itu ukurannya, activity measure-nya adalah berapa banyak sih jumlah atau berapa kali memindahkan dari gudang ke pabrik. Ya, jadi ukurannya adalah kali jumlah ya. Tapi bisa juga duration driver tadi setup mesin misalkan. Berarti kan berapa lama sih waktu yang digunakan atau dibutuhkan untuk melakukan setting mesin. Bisa jumlah, bisa juga untuk ukurannya. Nah, di sini ada contoh ya, Classic Brass yang menerapkan activity based costing. Dia di sini sudah menerapkan beberapa activity cost pool-nya. Ya, ini cost pool-nya sudah dia tentukan. Ya, ada customer order, product design, order size, customer relation, dan other. Dan ini activity measure-nya atau pengukurannya. Ya, misalkan customer order. Ya, membebankan semua biaya dari sumber daya yang dikonsumsi. Dia pengukurannya berdasarkan jumlah pesanan pelanggan yang diterima.
ya. Itu activity measure-nya, pengukurannya. Produk desain, ya. Ukurannya apa? Dia berdasarkan produk yang didesain. Order size, ya. Order size itu ukurannya adalah konsekuensi dari jumlah unit yang diproduksi. Berapa jumlah unit yang diproduksi? Customer relation, ya. Hubungan dengan pelanggan, misalkan, ya. Berarti di sini adalah number of activity customer. Ya, berapa banyak jumlah customer yang dihubungi, misalkan seperti itu. Ya, ini jadi sudah jelas ya, ini cost pool-nya, ini pengukurannya atau activity measure-nya. Oke. Nah, yang kedua ada ya, tadi sudah identifikasi beberapa pool atau aktivitas termasuk dengan activity measure-nya. Yang kedua adalah kita telusuri secara langsung biaya atau biaya overhead ke aktivitas dan objek biayanya. Anggaplah di sini ini adalah informasi mengenai cost atau overhead cost, ya, perusahaan Classic Dress, ya, baik itu manufacturing maupun non manufacturingnya. Ya, kalian bisa lihat di sini biaya-biaya yang muncul. Nah, dari biaya-biaya yang muncul ini, nah, kemudian langkah selanjutnya adalah, ya, kita mengalokasikan dari activity cost pool tadi. Nah, kita di sini tentukan kira-kira dari biaya-biaya overhead tadi ini berapa persen penggunaan untuk masing-masing pool tadi. Misalkan, oke, di indirect factory wages atau biaya tenaga kerja tidak langsung, pabrik ya. Misalkan kalau di customer order pemakaiannya 25%. Kalau di produk desain 40% dan seterusnya. Jadi ini ditentukan dulu kira-kira berapa persen pemakaiannya untuk masing-masing pool. Ya. Oke. Kemudian di sini ada keterangan shipping cost ya, titik 2 bintang ini artinya ini tidak termasuk biaya overhead ya. Kenapa dia? Karena shipping cost ini bisa di treasuring langsung atau bisa dibebankan langsung ke pelanggan. Ya, bisa dibebankan langsung ke pelanggan sehingga tidak perlu alokasi seperti ini. Ya. Mudah untuk di tracer. Nah, langkah selanjutnya adalah ya setelah menentukan tadi presentasinya, sekarang kita hitung cost-nya. Ya. Tadi di pertama indirect factory wages itu 500.000. Maka di sini di customer order kita kalikan. Ya. Tadi 500.000 yang ini dikali dengan presentasinya 25%, maka di sini 125. Ya, selanjutnya untuk factory equipment depreciation tadi 20%. Berarti 300.000 dikali 20%. Hasilnya 60.000. Jadi kalian tinggal mengalihkan saja si overhead cost yang tadi di awal dikalikan dengan presentasi yang tadi ada di sini. Ya, sehingga nanti ini bisa terisi semua. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, kita sudah dapat customer order totalnya berapa, produk desain berapa, dan seterusnya. Ya. Oke, setelah itu, ya, itu tadi sudah ya, bebankan biaya ke activity cost pool-nya. Langkah yang keempat adalah hitung tarifnya. Ya, hitung tarifnya. Nah, di sini diketahui bahwa di Classic Dress ini activity cost pool-nya ya 1000 customer order, 200 new design, 20.000 machine hours, dan 100 customer relation activities. Ya, sekarang kalau informasi biaya ininya, biaya activity cost pool-nya sudah ada, kemudian di sini informasi berapa yang digunakannya juga sudah ada. Sekarang kita bisa menghitung tarifnya dengan cara membagi jumlah biaya tadi setiap aktivitas dibagi dengan jumlah aktivitasnya.
Ya, membagi jumlah biaya setiap aktivitas dibagi dengan jumlah aktivitasnya. Nah, berarti total cost yang tadi kita hitung yang ini, ya, kita dapatnya dari sini tadi, kita bagi dengan ini, jumlah aktivitasnya. Nah, ini ya, maka dapat rate untuk masing-masing aktivitas. Di sini kita apa ya istilahnya melihat ya dari semua komponen biaya ini, misalkan tadi direct material, dia dapat ditelusuri secara langsung ke cost objeknya, maka ya sudah langsung ya sudah bisa dilihat. Direct labor juga bisa langsung ditelusuri. Shipping cost juga bisa langsung ditelusuri ke customer, artinya customer apa biaya pengiriman itu bisa langsung di trace ke apa customernya. Jadi customer nanti bisa istilahnya tidak perlu dibebankan ke produk sebetulnya, jadi bisa langsung dibebankan ke customer. Ya, bisa di trace secara langsung. Tapi kalau untuk overhead cost, nah ini memang dia agak sulit di tracer ke cost objeknya secara langsung sehingga dia memerlukan beberapa stage gitu ya tadi dengan cara mengalokasikan dulu biaya-biaya tadi ke masing-masing activity-nya ya. Kemudian setelah itu hitung tarifnya ya baru nanti bisa dialokasikan ke produk. Ya. Kebetulan kalau yang other ini dia tidak ada apa namanya jumlah aktivitasnya tidak jelas atau tidak bisa diketahui sehingga memang ini tidak bisa dialokasikan. Ya. Oke, nah di sini ada soal lagi ya. Ini apa Windrow Yacht ya, jadi perusahaan pembuat kapal mungkin ya. Dia di sini memberikan informasi mengenai pesanan dari satu pelanggan, ya pesanan maupun apa request gitu ya dari satu pelanggan. Nah, di sini ada yang standar station produknya dan custom compass housing. Ya, compass housing ini dia memerlukan atau meminta new design atau desain yang baru. Ya, bikin kapal dengan desain baru. Kalau yang ini dia tidak perlu desain. Ya. Kemudian di pesanan yang pertama ini dia pesan 400 unit kapal ya. Dengan dalam setahun ini dia pesan 2 kali order. Masing-masing station ini membutuhkan 0,5 jam mesin. Ini selling price-nya $34, direct materialnya, direct labor-nya, dan ini shipping cost totalnya. Sedangkan untuk custom compass housing, ya ini dia dalam 1 tahun itu order hanya 1 kali, kemudian menggunakan atau membutuhkan 4 jam mesin ya untuk 1 compass housing. Kemudian selling price-nya $650, direct material, direct labor, dan shipping cost totalnya. Ya, ini masih ada kaitannya dengan tarif yang tadi kita hitung yang ini ya. Nah, yang ini ya, nanti masih ada kaitannya. Nah, setelah itu, nah, di sini kita bebankan biaya ke objek biayanya. Ya. Kita tadi sudah menentukan beberapa activity cost pool-nya. Ya, apakah itu customer order, produk design, order size, maupun customer relation-nya. Dengan activity rate-nya tadi sudah dihitung. Nah, sekarang kita lihat untuk yang produk extension. Customer order. Ya, customer ordernya dia tulis di sini activity-nya 2. 2 dari mana? Ya, karena dia di sini ordernya 2 kali dalam 1 tahun. Ya, di sini activity-nya 2 kali pesanannya. Berarti 2 kali 3, 15, 6, 30. Produk desain dia 0. Kenapa? Karena memang tidak memerlukan desain baru. Jadi 0. Order size 200. Ya, order size itu berarti dari jam mesinnya ini.
Ya, 0,5 itu untuk satu station. Jadi kalau dia pesan 400, berarti 0,5 dikali 400 hasilnya 200. 200. Kalikan 200 dikali rate-nya 3.800. Ya, ini untuk yang extension. Sedangkan kalau yang custom housing, ya tadi rate-nya sama, tinggal dimasukkan activity-nya. Oke, misalkan customer order ya untuk yang housing. Custom housing itu berarti dia hanya membutuhkan satu kali order dalam 1 tahun. Berarti di sini customer ordernya 1 ya 315 kalikan. Produk desainnya juga 1 kali karena dia membutuhkan desain baru 1 kali. Order size-nya 4. Dari mana 4? Nah, 4 ini dari ini 4 mesin hours dikali 1 kompas housing. Berarti di sininya 4, sininya 76. Ya. Ini sudah kita hitung untuk ABC cost untuk masing-masing produk. Nah, setelah itu kita bisa siapkan laporan manajemennya atau laporan laba rugi lah ya, seperti itu. Ya, dengan salesnya 13.600, dari mana 13.600 ya dari 400 dikali dengan 34 selling price-nya. Kemudian direct materialnya ini ada di soal. Ini semua ada di soal 630 dan 3.800 ini kita lihat dari sini. Ya. Oke, kemudian dapat produk marginnya 5.030. Untuk custom housing 650 ada di soal ya. Nah, mana tadi? Nah, ini 650. Direct material, labor dan shipping cost-nya juga ada, tinggal dimasukkan. Ditambah dengan customer order, produk desain, dan order size. Ini kita ambil angkanya dari sini. Oke, setelah itu didapat bahwa ternyata custom kompas housing itu nilainya rugi ya, 1.114 ya. Oke. Nah, ini kalau kita lihat customer profitability analysis untuk keseluruhannya, ya sebetulnya masih untung sih gitu ya, tapi mungkin customer marginnya lebih kecil. Karena ternyata custom kompas housing itu menghasilkan nilai yang rugi. Ya, jadi produk marginnya di sini rendah, hanya 241. Oke. Nah, kalau kita anggap saja ini kita menggunakan traditional costing, ya misalkan seperti ini, untuk extension misalkan tadi salesnya sama ya dengan kompas housing, direct material, labor juga ini sama. Nah, manufacturing overhead-nya kalau kita menggunakan traditional costing, ini anggap saja diketahui ya, misalkan untuk tarif overhead rate itu $50 ya, 50 dikali 400 kali 0,5 hasilnya 10.000. Ya, kita lihat ternyata kalau dilihat dari perhitungan traditional costing, dia yang rugi adalah yang extension. Sedangkan yang kompas housing ini malah untung, balikan dari activity based costing tadi. Nah, berarti sebetulnya kalau kita terima informasinya yang traditional costing, ya ini kita akan menganggap bahwa oke, extension kita rugi gitu ya. Ternyata belum tentu kan gitu. Ternyata kalau kita menggunakan ABC malah ini yang sebetulnya untung gitu. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, jadi kan ini hanya pelengkap saja tadi ya ABC itu. Jadi kalau kita sudah menghitung seperti ini ya kita harus evaluasi. Gitu ya. Oh, mungkin gitu ya. Berarti kan ini 360 ya. Berarti sebenarnya ini kita over costing. Ya. Sedangkan kompas hosting ini under costing. Ya, maksudnya gimana? Ya, maksudnya sebenarnya nggak ada masalah dengan standard station. Ya. Justru sebetulnya custom kompas housing ini yang menjadi rugi sebetulnya. Jadi ini kita harus evaluasi lagi di kompas housing. Apakah harga jualnya terlalu rendah sehingga tadi mengakibatkan ini jadi rugi? Ya, apakah mau dinaikkan harganya misalkan? Ya, atau seperti apa mau diterima nggak pesanannya misalkan? Ya,
itu harus menjadi evaluasi. Sedangkan untuk yang standar extension gimana? Kalau standar extension ya berarti ini mah nggak masalah sebetulnya. Gitu. Kalau kita lihat mah ini mah untung kan ya. Oke, apa yang harus dilakukan? Ya, berarti mungkin harga jual kita nih ketinggian nih. Kita lanjutkan ya, sampel yang lain. Ini ada perusahaan Uterman Search Company. Dia punya 2 produk, dress shirt dan casual shirt. Ya, ini expected volume produksi atau volume yang diproduksi, ini total overhead-nya, ini sales price-nya, dan ini overhead rate-nya kalau kita menggunakan traditional costing. Ini direct material dan direct labor-nya. Sekarang Uterman ini memutuskan untuk menerapkan ABC dan mengelompokkan aktivitas menjadi 4 berdasarkan levelnya. Ya, unit level activity sampai dengan facility activities. Ya. Oke. Nah, di sini kita ngomongin dulu unit level activity. Contohnya misalkan di sini Uterman tadi mengidentifikasi bahwa dari biaya overhead tadi total 5.730 yang 1.296 itu adalah muncul di unit level activity center. Ya, jadi dari 5730 1296 itu adalah berada pada unit level activity center dengan activity yang seperti ini. Ini total cost-nya 1296. Kemudian setelah itu kita di sini menggunakan direct labor hour ya untuk mengalokasikan unit level overhead cost-nya. Jadi 1296 dibagi 320.000. Ini anggap saja datanya given ya. Jadi ini 4,05 untuk activity rate di level unit. Nah, setelah itu ya, number of DLH-nya juga sudah diketahui. Kemudian kalian kalikan. Ini alokasi cost untuk dress, ini alokasi cost untuk casual. Baru dibagi dengan number of shirt-nya. 680 dan 120. Ini juga datanya given ya. Jadi cost per shirt-nya untuk unit level activity adalah ini. $1,62 dan casual juga 1,62. Oke. Nah, sekarang bagaimana untuk yang batch level activity? Ya. Batch level activity misalkan di sini diketahui dari 5730 690 adalah untuk batch level activity. Misalkan Uterman ini menggunakan number of setup, ya, banyaknya setup mesin ya, yang digunakan, yaitu di sini misalkan datanya given 2.300, ya, untuk masing-masing, untuk total ya, untuk total dress dan casual. Oke, berarti kita dapat ya di sini activity rate-nya untuk batch level adalah $300. Itu 300 kali 120 sekian sekian. Bagi dengan number of shirt-nya. Ya, ini cost per shirt-nya untuk dress, ini untuk casual. Ya, ini activity rate untuk batch level-nya. Kemudian kalau ketiga produk level activity center. Ini dari 1.800.000, dari 5730, 1.800.000 adalah untuk produk level activity center. Di mana untuk 1.800.000 ini nanti dialokasikan ke masing-masing produk menggunakan persentasi 30 dan 70%. Ya, berarti 540 dari 1,8 kali 30%, 70% kali 1,8, 1260. Bagi dengan number of shirt-nya. Dapat cost per shirt untuk masing-masing produk. Untuk facility, tadi sama, di sini 1944, ya, jadi dibagi juga dengan persentasi tadi. Ya, ini bagi ini 194 kali 85%, 1652.400, 15% kali 1944, 291.600, dibagi number of shirt-nya. Dapat 2,43.
Nah, setelah itu kita buat seperti ini, ya ini dress untuk masing-masing activity, ini casual untuk masing-masing activity. Totalnya adalah ini. Sehingga kalau kita mau menghitung berapa sebetulnya uh, perhitungan cost of product ya untuk dress maupun casual menggunakan ABC ya seperti ini. Jadi bedanya adalah dia ini kan tadi 7,16 sudah diketahui di soal. Nah, kalau yang ini ya angkanya dapat dari sini tadi. Ya, kalau kita menggunakan ABC. Nah, ternyata setelah dihitung-hitung ya seperti ini, kita lihat bahwa di sini hasilnya menunjukkan bahwa traditional costing itu menghasilkan angka yang under costing ya untuk casual search line. Ya. Nah, under costing. Sedangkan untuk yang dress search line ya, ini menunjukkan hasil yang over costing. Ya, over costing. Atau kita bisa lihat ya, angkanya seperti apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah apakah kita akan mendrop casual search line? Nah ini, apakah kita mau drop ini? Drop itu artinya nggak usah produksi lagi casual karena rugi. Misalkan seperti itu. Apakah kita mau meningkatkan harga casual search? Casual search mau ditingkatin harganya? Jadi kita kalau lihat ini terlalu rendah ini kita menetapkan casual. Karena kalau kita lihat dengan perhitungan ABC, ya dia nilainya 32,75. Berarti dia terlalu rendah. Ya, makanya dia bilang under costing. Ya kan? Sehingga apa yang harus dilakukan? Mau ditingkatkan sales price-nya, misalkan gitu. Atau mau menurunkan harga dari dress shirt. Nah, ini kita ketinggian nih. Ya. Harusnya kita cuma 20,29, kita bebannya terlalu tinggi, 22,16. Jadi untuk yang dress shirt lainnya over costing. Mau diturunin nggak? Gitu ya. Si harganya misalkan gitu. Ketinggian ya. Oke, jadi apa yang harus dilakukan? Nah, dari sini kita bisa melihat, ya, bisa ngambil keputusan. Apa yang mau dilakukan oleh manajer? Jadi jawabannya adalah jangan terlalu tergesa-gesa dulu, gitu ya, karena ini semua adalah memang hanya belum baru komponen biaya produksinya saja. Tapi juga harus dipertimbangkan kalau memang di sini ada biaya lain di luar biaya non produksinya. Itu contohnya mungkinkah ada biaya penjualan atau biaya riset and development gitu ya. Kalau di sini kan memang belum terlihat. Nah, tapi pertimbangkan juga biaya-biaya yang mungkin muncul setelah ini. Ya, apakah itu biaya non produksinya? Ya, dilihat lagi. Baru kita bisa mengambil keputusan ya, akan seperti apa. Oke, kemudian kelebihan dan kekurangan ABC, saya kira pada intinya manfaat dari ABC ini adalah eh, kita akan punya perencanaan proses yang lebih baik ya tentunya akan menghasilkan cost of produk yang lebih akurat ya. Kalau kita cost of produknya akurat, maka prediksi laba rugi ya itu juga akan akurat. Ya, ketika manajer mau ngambil keputusan ya tidak istilahnya akan lebih baik hasilnya. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat penyebab laba rugi dari perusahaan kita itu juga akan lebih akurat. Ya, karena kita tadi menggunakan activity based costing. Kemudian selain itu juga kalau kita menggunakan ABC ini bisa digunakan sebagai continuous improvement untuk melakukan tindakan perbaikan yang mungkin bisa dilakukan perusahaan.
Ya, apakah tadi mau menaikkan harga produk, menurunkan cost of produk, dan seterusnya. Ya, kita bisa menggunakan ABC ini. Kekurangannya ya memang ABC ini tidak murah ya, karena memang membutuhkan biaya yang lebih mahal daripada tradisional. Kemudian ada kemungkinan mungkin manfaat yang diterima dengan menerapkan ABC ini sebenarnya dengan biayanya. Jadi karena biayanya besar, mungkin manfaat tadi yang akan diterima itu tidak sebanding seperti itu, ya, dengan pengorbanan yang harus dikeluarkan. Kemudian kadang-kadang ABC ini memang menghasilkan angka yang tadi berbeda dengan biaya tradisional, yang kadang-kadang ini juga mendapatkan perlawanan dari karyawan. Kok bisa seperti itu? Misalkan seperti itu ya, ada memang itu terjadi. Kemudian kekurangan yang lainnya, laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi ya, memang karena kalau ABC ini kan buat internal sebetulnya, jadi tidak bisa digunakan untuk pelaporan eksternal. Kemudian menuntut konsistensi dari tim manajemen dalam implementasinya, sehingga ya di sini bisa berjalan. ABC ini memang dia memicu perubahan-perubahan dalam budaya organisasi nantinya, sehingga memang harus memerlukan tim yang konsisten gitu ya untuk menjalankan ABC ini. Ya, dan ini mungkin tidak mudah ya, ini adalah kekurangan dari penerapan ABC. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalian boleh nanti setelah ini diskusi dengan dosennya kalau memang ada yang kurang bisa dipahami. Kemudian setelah itu kalian boleh coba latihan soalnya ya untuk activity based costingnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.